Eh, kejadian pertamanya tanggal berapa bang? Itu malam tanggal 13 sekitar jam 7.30 gitulah kejadiannya. Kami pas mau mengejar lari ke pulau, terus kapal kita tidak mampu, dihantam ombak 2 kali langsung terbalik. Jadi kami semua melakukan penyelamatan diri pakai baju renang, baju pelampung, safety pengaman, sama jerigen. Tapi ternyata apa yang kita lakukan tidak mampu karena keadaan ombak sangat besar. Perkiraan ombak yang menghantam kita tuh 4 meter lebih. Itu bukan lagi suatu ombak yang apa istilahnya tuh, ombak yang biasa-biasa. Itu udah skala tsunami skalanya, karena ombaknya bergulung macam main selancar yang di Bali, persis macam itu. Jadi waktu kawan-kawan yang di dalam kapal tuh posisi mana? Tahu nggak bang posisi waktu mau kapal itu balik? Jadi posisi kita waktu saat kapal terbalik, kita emang udah keadaan siap semua, udah pakai safety semua. Jadi kita semua tuh dikomandokan sama tekong atau kapten. Kita disuruh bersun semua, jangan sampai terpencar. Begitu keadaan kapal terbalik, kita dikomandokan terjun semua. Gitu. Tetapi ternyata waktu kita terbalik, ombak pun begitu nyusul menghantam. Jadi keadaan kawan-kawan kita tuh, rekan-rekan kita tuh, lalu kita nggak tahu di mana arah mereka gitu. Terus waktu di kapal tuh ada berapa orang bang? Kita semua kru itu 10 orang. Kru 9 orang ABK, 1 orang tekong. Terus yang 9 orang tuh orang mana aja bang? Dari 9 orang kita cuma 1 orang yang beda kecamatan, dari daerah Kase, Kabupaten Landak ya. Kase ya, Kabupaten Landak. Selebihnya orang Batang Tarang. Semuanya orang Batang Tarang. 1 orang Pontianak tekongnya. Itu aja. Berarti mereka belum selamat kan? Kita masalah mereka tuh belum tahu informasi, karena dari pagi tadi saya telepon rekan-rekan di Pontianak, mereka menyatakan belum ada dapat katanya. Cuman kita yang selamat baru 4 orang yang menyatakan sudah 100% selamat. Terus yang meninggal kemarin siapa? Nicholas ya? Ya. Yang meninggal kemarin ada 2 orang, Nicholas sama Akim. Yang waktu Nicholas tuh ditemukan gimana bang? Waktu ditemukan. Jadi begini, Awalnya rekan kita Nicholas yang tidak selamat itu saya sendiri yang bersama dia. Dari mulai awal kejadian kita bertahan sampai akhir nyawa dia, saya bertahan. Dari istilahnya mulai dari ombak pertama setengah 8 sampai jam 5 pagi saya menunggu bersama dia di tali. Saya lihat udah keadaan dia udah tidak bernyawa. Terus jam 5 pagi saya coba untuk mencari bantuan, mengamankan diri, mencari pertolongan. Kita tuh beranyut dari jam 5 sampai jam 11 baru bisa ditemukan. Yang menemukan siapa bang? Kita ditemukan oleh kru kapal itu, bosnya Pak Centong. Ya. Jadi pas ditemukan tidak pas cari ya? Belum. Pada di saat kita diselamatkan, saya suruh mengambil apa istilahnya mayat rekan kita tuh, mereka nggak bisa, soalnya keadaan ombak masih agak besar. Terus mereka bilang besok pagi aja, nunggu keadaan udah agak reda baru kita lanjut untuk pencarian katanya. Waktu kapal terbalik tuh posisi kapal tuh masih kelihatan nggak? Waktu posisi kapal terbalik, posisi kapal memang terlungkup, tapi masih timbul tenggelam. Posisi Nicholas tadi? Posisi Nicholas bergantung di tali di pelampung parasitan, jadi dia terikat di situ.
Itu ya. Ya. Berarti abang tuh 6 jam di laut Ya. tuh berenang atau ngikuti arus ya? Kita selama 6 jam untuk melarikan diri, mengamankan diri dari ombak besar, memang dihantam ombak terus sampai kita mendapat bantuan. Ya syukur alhamdulillah kita dapat diselamatkan oleh rekan-rekan. Ya, kita juga turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang belum dapat dicari, semoga dapat ditemukan. Itulah harapan kita. Terus waktu pertama kali abang ditemukan tuh posisi cuaca tuh gimana? Pertama kali kita ditemukan memang cuaca masih sangat buruk. Dari jam 8 malam saat kejadian sampai sore, sampai jam 6 sore pun masih keadaan buruk. Sampai kita di kapal, cuaca masih tidak menentu. Waktu abang diselamatkan tuh dibawa rumah sakit mana bang? Waktu kita diselamatkan, kita dijemput oleh Basarnas, langsung diperiksa, terus langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Pontianak. Ya, Pontianak. Jadi waktu posisi dibawa tuh nggak ada lihat kawan-kawan yang lain gitu ya? Nggak ada. Waktu di Basarnas tuh masih ada lihat kawan-kawan, maksudnya kapal-kapal lain? Ya, waktu di pelabuhan di tempat pangkalan Basarnas, kita tuh ramai sekali rekan-rekan dari kapal lain. Cuman kita nggak tahu entah siapa, entah satu kawan satu kampung pun kita nggak kenal. Gitu. Jadi pas tanggal 14 ya tadi ya? Ya, tanggal 13-nya kejadiannya. Terus waktu kembali ke sini bang, gimana prosesnya tuh? Abang kembali ke Batangarang di antar siapa? Oh, itu saat kita kembali ke Batangarang, itu kita dipertanggungjawabkan oleh bos. Saya dipercayakan untuk mengawali jenazah rekan kita. Itu langsung dari bos kita suruh kawal agar jenazah yang telah meninggal tolong diproses secara kekeluargaan. Gitu ya bang ya? Ya. Jadi, waktu abang selama 6 jam di kapal tuh ada nggak perasaan gimana gitu bang? Waktu dihentam ombak? Selama kita 6 jam dihantam ombak, perasaan nggak dapat dibayangkan lah. Soalnya keadaan sangat parah, ombaknya luar biasa, bukan ombak yang sembarangan. Itu merupakan ombak suatu tsunami yang punya skala liter yang sangat tinggi. Kemarin kita lihat di berita bahwa abang juga selamat dan kawan-kawan yang lain tuh masih belum ditemukan. Ya, dari sampai sekarang pun sampai detik jam 15 ini kita masih tunggu berita dari Pontianak, dari Basarnas khususnya untuk pencarian rekan kita, satu kru kita yang masih 3 orang belum dalam keadaan entah gimana, sampai sekarang belum ada kabarnya. Kita masih menunggu kabar agar semuanya bisa selamat kalau bisa. Terima kasih ya atas Oke. infonya, nanti kita mudah-mudahan dapat ditemukan kawannya. Kita juga berdoa semoga para keluarga yang menunggu punya hati yang tabah. Mudah-mudahan rekan-rekan kita yang masih dalam pencarian dapat diselamatkan. Itulah harapan kita. Terima kasih bang. Oke.